Halo mahasiswa, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses konseling. Bersama saya Pinkan Rumondor, Subject Content Coordinator Fundamentals on Psychology. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi proses konseling. Kesuksesan proses konseling turut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari klien, konselor, maupun setting terjadinya konseling. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tingkat keseriusan keluhan dari klien. Semakin serius atau semakin berat keluhan klien, maka semakin lama waktu konseling yang diperlukan untuk mencapai tujuan konseling. Bisa dilihat dalam gambar berikut ini, penelitian yang dirangkum oleh Leibert memperlihatkan bahwa semakin berat keluhan klien, misalnya klien mengeluhkan ciri-ciri borderline psikotik, ternyata semakin banyak sesi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dibandingkan keluhan-keluhan yang lebih ringan, seperti misalnya keluhan kecemasan atau depresi. Yang kedua adalah struktur. Struktur konseling adalah pemahaman bersama antara konselor dan klien mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter dari konseling. Struktur bisa dibangun dengan menyediakan beberapa informasi praktis, misalnya seperti batasan waktu, batasan perlakuan yang bisa diberikan, peran, serta prosedur. Struktur ini bisa diberikan dalam bentuk formulir kesediaan mengikuti konseling yang biasanya diberikan pada awal sesi pertama. Ketiga adalah inisiatif. Inisiatif adalah motivasi klien untuk berubah. Penelitian-penelitian atau teori-teori mengenai konseling biasanya mengasumsikan klien akan mengikuti proses konseling secara kooperatif. Akan tetapi, pada kenyataannya, beberapa klien tidak ingin berubah atau reluctant to change. Kenapa mereka enggan tidak ingin berubah? Karena biasanya mereka di-refer oleh pihak ketiga dan mereka sendiri kurang merasa membutuhkan untuk mencari bantuan. Contoh dari reluctant client, misalnya seorang remaja warga binaan lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk wajib mengikuti konseling manajemen stres. Jika ia merasa terpaksa, maka motivasinya untuk berubah akan cenderung sedikit. Beberapa klien lain menunjukkan resistensi atau resistant client. Artinya, klien memang belum mau, belum siap, bahkan menentang terjadinya perubahan. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Salah satu hal yang bisa dilakukan konselor untuk menangani klien yang tidak mau berubah adalah dengan mencoba berempati pada kondisi klien tersebut dan berusaha memahami alasan dibalik keengganannya buat berubah. Misalnya, konselor bisa melakukan role reversal exercise. Dia bisa membayangkan dirinya berada di dalam posisi klien dan berusaha memahami kira-kira apa alasan si klien untuk tidak mau berubah. Keempat adalah setting fisik. Konseling sebaiknya terjadi dalam ruangan yang juga mendukung proses konseling. Para ahli menyimpulkan ada beberapa ciri dari ruangan yang bisa mendukung proses konseling. Misalnya adanya penerangan yang lembut, warna ruangan yang lembut, ruangan yang tertata rapi dan harmonis, terdapat furniture yang nyaman, serta terdapat pajangan dari berbagai latar belakang budaya. Contoh-contohnya bisa kalian lihat seperti di dalam gambar. Akan tetapi, dalam situasi pandemi seperti ini, setting konseling dapat berpindah melalui teks, telepon, bahkan video conference. Penelitian-penelitian sebetulnya sudah menyarankan hal ini sejak tahun 2000-an, seperti misalnya pada contoh jurnal berikut ini. Penelitian mengenai efektivitas dari online counseling pun sudah mulai banyak dilakukan. Contohnya bisa kalian lihat pada jurnal berikut ini.
Faktor berikutnya adalah kualitas klien. Kualitas klien akan berdampak pada kesan pertama klien terhadap konselor dan juga sebaliknya. Kesan pertama ini penting sebagai permulaan relasi yang produktif untuk mencapai tujuan konseling. Beberapa karakteristik klien yang cenderung lebih mudah berhasil mencapai tujuan konseling ialah klien-klien yang muda, menarik, mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya secara verbal atau melalui kata-kata, serta memiliki kecerdasan yang tinggi dan hidup yang secara umum berhasil. Sedangkan karakteristik klien yang kurang sukses dalam konseling adalah usia yang relatif tua, kecerdasan yang relatif kurang, serta tidak mampu mengutarakan pikiran dan perasaan secara verbal. Dan mereka juga memiliki beberapa keterbatasan dalam hidupnya. Faktor terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah kualitas konselor. Kualitas konselor baik personal dan profesional sangat penting untuk memfasilitasi hubungan yang membantu klien. Setidaknya terdapat 5 karakteristik penting yang perlu dimiliki oleh konselor agar dapat membantu klien dengan efektif. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran mengenai apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rasakan. Dan kesadaran ini pun akan membantu dia untuk memahami apa yang klien pikirkan dan klien rasakan. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi bisa jujur memberikan feedback kepada klien. Ketiga adalah congruence atau kesesuaian antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikatakan oleh konselor. Hal ini terkait juga dengan bagaimana si konselor bisa terlihat tulus di depan klien. Keempat adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan mengenai teori-teori konseling, teknik-teknik, dan juga mengenai masalah-masalah yang bisa dihadapi oleh klien. Selain dari 5 karakteristik tadi, terdapat 3 karakteristik lain yang tidak kalah penting. Yang pertama adalah expertness, atau sejauh mana konselor dianggap memahami bidang spesialisasi tertentu. Tentu saja kalian akan memilih konselor dengan pengalaman pelatihan yang banyak bukan, daripada yang baru lulus dan belum punya pengalaman. Yang kedua adalah attractiveness. Dan untuk menunjukkan attractiveness bukan hanya dari segi penampilan fisik, tapi bisa juga ditunjukkan dengan cara bicara yang jelas, kalimat-kalimat yang tertata, dan mudah dimengerti oleh klien. Terakhir adalah trustworthiness, atau seberapa jauh klien bisa mempercayai konselornya. Trustworthiness ini bisa didapat ketika seorang konselor menunjukkan diri yang tulus dan konsisten. Sekarang silakan kerjakan soal latihan berikut ini untuk menguji pemahamanmu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses konseling. Informasi lebih lanjut mengenai topik ini bisa juga kamu baca dari sumber-sumber berikut ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga sehat ya. Selamat belajar.